Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati, shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah keluarga Jemaat Gemim Rondor Panikibawa hari Kamis, tanggal 10 September tahun 2020. Bagi setiap jemaat yang saat ini menyaksikan melalui live streaming, saya mengajak untuk kita semua untuk boleh mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sambil berdiri, kita akan membuka ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi bersama-sama klik nomor 116, Kasih Setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Kita tiba pada doa penyembahan dan pengakuan. Tuhan, di saat indah dan kudus ini, kami bersatu hati beribadah kepadamu, karena kami melihat karya-Mu yang indah di sini. Engkau kumpulkan keluarga kecil kami, maka kami pun mempersembahkan doa dan syukur kami kepadamu. Tuhan, layakkah kami yang cemar oleh dosa menghadap hadirat kudus-Mu? Engkau sajalah yang dapat membasuh dan menguduskan kami. Kami meninggalkan rutinitas kami dan menyatu selaku umat-Mu dalam keluarga kecil ini. Kami yakin bahwa hanya karena pengasihan-Mu kami boleh beribadah dan mengalami besarnya kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami yang kini menghadap hadirat kudus-Mu sambil menyesal dan malu atas segala dosa kami. Terimalah doa dan sembah syukur kami, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dari sorga. Dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih
silakan duduk. Dengarkan mazmur kepercayaan kepada Tuhan. Terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Pertolonganmu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman, tapi sebelumnya kita meminta kekuatan Roh Kudus Allah dalam kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, datanglah kepada kami di malam hari ini, karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, kami sebagai keluarga boleh terkumpul di rumah kami masing-masing dalam persekutuan ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 16. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami memohon tuntunan Roh Kudus Allah bagi kami, hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman. Tutup bungkus hamba dengan kuasa Tuhan. Di dalam hamba berkata-kata sebentar, kiranya suara Tuhan diperdengarkan bagi kami. Berikan hikmat, akal budi, keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita. Begitu juga dengan jemaat yang ada di rumah gereja, bahkan mereka yang berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau berikan pendengaran yang baik. Terlebih Tuhan, Engkau urapi mereka dengan kuasa Tuhan. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Roma pasal 12 dibaca mulai dari ayat 9 hingga pada ayatnya yang ke-21 dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteremu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpangkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Shalom. Bersyukur kita di malam hari ini, hari Kamis, tanggal 10 September 2020, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam ibadah keluarga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita merenungkan bacaan kita di minggu berjalan ini atau dalam ibadah keluarga kolom 1 sampai dengan kolom 16 dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 21 dengan tema hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kasih. Di dalamnya kita manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan seseorang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Manusia punya akal pikiran, bisa bedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tetapi hewan atau binatang beda dengan kita manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita malam ini, Rasul Paulus mengingatkan bahkan mengajar jemaat yang ada di Roma. Pertama, hidup dan melayani dengan kasih yang tulus. Dengan berkata, hendaklah kasih jangan pura-pura. Artinya, jangan melaksanakan itu seperti orang munafik yang mewujudkan kasih tidak sungguh-sungguh. Karena itu, jemaat kembali diberi pengajaran supaya melakukan semuanya ini.
balasan atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan sebagai kebaikan yang tanpa pamrih. Artinya tidak mengharapkan balasan atas apa yang sudah kita berikan atau kita perbuat. Sehingga dengan itu kita dapat bersaksi kepada dunia bahwa kita dapat menjauhi dan mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kasih yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasihnya Dia berikan kepada kita manusia dengan cuma-cuma. Dan kita telah menerima kasih Allah itu dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara-saudara. Apa yang torang mau balas? Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya dari sikap, tingkah laku, perbuatan kita yang baik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus sadar bahwa ternyata ada yang pura-pura. Ia dengan tegas dan berkata, jangan pura-pura, tetapi harus tulus dan tidak munafik. Ia menggunakan kasih dalam kata Philadelphia yang berarti ikatan kasih terjadi di dalam keluarga. Di dalamnya suami, istri, dan anak-anak. Kasih suami terhadap istri, istri terhadap suami, bahkan sebagai orang tua terhadap anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang muncul dengan sendirinya tanpa dipaksa dan tanpa mengharapkan imbalan. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Kasih kekeluargaan dikatakan saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Sebagai saudara, karena begitulah kehendaknya, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti kasih dinyatakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Jadi kita belum ada persatuan, maka belum ada kasih. Dan kita tidak akan mampu menyapa atau mendahului memberi hormat. Betapa banyaknya orang yang menghindar atau pura-pura tidak tahu jika bertemu dengan orang lain yang dikenalnya dan di segereja. Yang kedua, Paulus ingatkan, di mana kita harus memperhatikan kebutuhan jemaat. Pada ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Siapa yang dimaksud orang kudus? Tentunya orang kudus adalah saya dan saudara. Jemaat Tuhan sebagai jemaat Allah, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara-saudaraku, kewajiban kita adalah membantu orang-orang kudus yang di dalam kekurangan. Rasul Paulus berkata, marilah kita berbuat baik kepada semua orang.
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kata kasih gampang untuk kita ucapkan, tapi dalam praktek kasih seringkali kita tidak mampu untuk melakukan kasih terhadap sesama kita. Tapi kasih Tuhan Yesus sudah tunjukkan di mana Ia telah mengorbankan dirinya demi kita umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam jemaat mula-mula menjadi contoh bagi kita semua. Tidak seorang pun yang berkekurangan. Mereka sehati sepikir, seia sekata, dan milik seseorang menjadi milik bersama. Dan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan kehidupannya. Rasul Paulus memberi pengajaran, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Hal-hal ini sangat penting dalam mewujudkan hidup dalam kasih, terutama hati yang penuh sukacita untuk memberi dan mengampuni serta saling melengkapi satu dengan yang lain. Hidup untuk melakukan kebaikan. Secara pribadi ataupun keluarga sering melakukan kebaikan kepada orang lain, tetapi ada juga orang membalasnya dengan kejahatan. Karena itu, sebagai manusia, pasti juga pernah tersirat dalam pikiran untuk membalas perbuatan jahat mereka terhadap kita. Namun firman Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melakukan hal itu. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita manusia. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan kita balas dengan kebaikan. Apakah kita mampu orang yang sudah menyakiti hati kita, kita membalas dengan kebaikan? Tetapi harus kita mengasihi mereka, mendoakan mereka. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih. Sebagai keluarga mampu mewujud nyatakan kasih itu, mulai dalam keluarga rumah tangga kita, tetangga, di gereja, dan dimanapun kita berada. Dan hidup berdamai dengan siapapun, bahkan dengan musuh sekalipun. Tuhan kiranya terus-menerus mengaruniakan kita, memotivasi kita dengan kasih yang sejati itu, yang dapat kita jalani, kita perjuangkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, orang lain maupun dengan orang yang tidak menyukai kita. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini memberikan dorongan bahkan motivasi kita di hadapan Tuhan, agar tetap iman percaya kita dikuatkan, dikokohkan oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberi persembahan, kita melakukan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dalam hidupku
Kita tiba pada doa syukur, kita berdoa. Bersyukur kami ya Tuhan di malam hari ini, karena kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sampai saat ini kami merasakan bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, di malam hari ini, dalam persekutuan keluarga Jemaat Kolom 1, sampai dengan kolom 16. Di dalamnya ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan senantiasa akan mendorong, akan memotivasi kehidupan pribadi kami masing-masing, agar kami hidup dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nasihat serta pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu pun mengingatkan kami sebagai umat-Mu di dalam tanggung jawab apapun yang kami lakukan. Buatlah kehidupan pribadi kami ini Tuhan menjadi alat kesaksian-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, kami berani untuk mewartakan kabar sukacita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati pelayan khusus, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Bapak Pendeta Theo Tawaris MTH, Pendeta Pelayanan, Pendeta Nova Karinda STH, kami sebagai guru agama, begitu juga dengan penatua Syamas yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 16, UPK Bapak dan Ibu, Komisi Kerja, bahkan Komisi Bipra, pegawai, kostor, bahkan seluruh anggota jemaat, Engkau memberkati kami. Persatukan kami Tuhan dalam semua program, baik itu di tingkat kolom, jemaat, wilayah, dan sinode. Biarlah ada kebersamaan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, berikan semangat bagi kami dalam pelayanan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga keluarga-keluarga dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan Engkau rangkul terus kehidupan rumah tangga kami, topang terus Bapa, menjauhkan kami dari berbagai godaan, cobaan, tantangan dalam hidup keluarga. Biarlah ada kerukunan, ada kedamaian, ada keharmonisan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berbagai pergumulan yang kami alami rasakan, kami percaya Engkau Tuhan tidak membiarkan kami dalam pergumulan yang kami alami. Tetapi biarlah ada jalan keluar, ada petunjuk daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kami untuk saudara-saudara kami yang sengaja mau mengganggu akan kehidupan rumah tangga, keluarga. Ya Tuhan, Engkau jamah setiap hati mereka, pikiran mereka, sadarkan mereka Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kami untuk kehidupan anak cucu kami dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani, dalam studi, dalam pergaulan, dalam rencana mereka mencari pekerjaan, dalam pekerjaan mereka. Kami mohon campur tangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan,
Engkau berikan pertumbuhan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kami untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Engkau berikan sukacita bersama anak cucu, cece, cici. Terlebih sukacita bersama dengan Tuhan. Sehat-sehatkan mereka ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kami di malam hari ini, kami telah memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami yang telah memberi persembahan berupa rupiah dan mempersembahkan tubuh kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berkati persembahan kami. Biarlah kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengelola persembahan ya Tuhan, Engkau berkati. Biarlah tanggung jawab yang diembankan bagi mereka, Engkau berikan roh takut akan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, mereka lakukan dengan sukacita. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok kelurahan dan desa. Kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana, kearifan serta takut akan Tuhan. Biarlah ada keamanan, ada ketentraman, ada kedamaian dalam bangsa negara kami. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, berdoa kami untuk saudara-saudara kami yang sudah membantu dalam pelayanan di malam hari ini. Sebagai tim musik, prokantor, tim multimedia, Engkau memberkati pribadi keluarga mereka masing-masing Tuhan, sesuai dengan talenta yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, inilah kami yang meminta memohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita melakukan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai pribadi kita dan keutuhan keluarga kita. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Shalom, damai di hati,